Salam, selamat pagi, salam jumpa lagi Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama berehat dalam hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Karena itulah saudara-saudara, marilah kita persiapkan diri kita untuk mengambil waktu sejenak bersekutu dengan Tuhan dalam saat teduh sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa kepadanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Dan biarlah itu menjadi sebuah pengakuan dalam hidup kami. Baik suka maupun dalam berbagai pergumulan kami. Sebenarnya tangan kasih Tuhan tetap dinyatakan kepada kami semua. Kami harus jujur, terkadang kami sering diperhadapkan dengan keraguan-keraguan seperti itu. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin membawa semua kehidupan kami kepadamu. Kami ingin membaca merenungkan firman agar kami mengerti apa yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami yang percaya kepadamu. Karena itulah Tuhan, dengarlah doa seru kami, layakkan kami untuk membaca merenungkan firman-Mu, dan biarlah lewat firman ini kami mendapatkan hikmat untuk melakukan segala perintah-Mu. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama Kejadian pasal 29 pada ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35. Demikian sabda firman-Nya. Di bawah judul Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita dan mau melakukan dalam seluruh keseharian kita. Dari seluruh perikop ini saudara-saudara, kita diarahkan oleh satu tema, sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mau bertanya kepada kita, adakah di antara kita yang tidak punya masalah? Tidak pernah dihinggapi dengan sebuah pergumulan, tantangan, atau apapun namanya yang menyesakkan diri kita. Saya pikir kita semua. Tapi persoalan-persoalan itu saudara-saudaraku seringkali membuat kita bertanya-tanya tentang Tuhan. Bertanya-tanya tentang kesetiaan Tuhan. Apakah Tuhan ada bersamaku? Apakah Tuhan membelaku? Apakah Tuhan selalu menolongku, menopangku? Terlebih ketika apa yang kita minta itu tidak kita dapatkan. Nah, bagian dari firman Tuhan pada pagi ini saudara-saudara menceritakan tentang
seorang wanita yang menghadapi begitu beratnya tantangan yang dihadapi dalam keluarganya. Kita tahu siapa itu Yakub, bagaimana kepribadian Yakub, bagaimana perjalanan Yakub dengan istrinya. Dan salah satu persoalan yang ditampilkan di sini adalah tentang bagaimana pergumulan salah satu istri Yakub, yaitu Lea. Saudara tahu cerita Yakub dalam menemukan seorang istri, dalam mencari seorang istri. Lea ini, saudara-saudara, yang diceritakan di dalam firman ini adalah sosok yang sebenarnya tidak dicintai oleh Yakub. Karena itu, saudara-saudara, Lea ini seperti dicuekin oleh Yakub. Karena dia bukan merupakan pilihan hatinya. Dan saudara bisa tahu apa yang terjadi, saya tidak perlu ceritakan. Tapi karena desakan untuk mengambil Lea menjadi istri sebagai alasan untuk memilih Rahel, maka Yakub mengambil dia menjadi istri. Tapi persoalannya, saudara-saudara, pergumulan itu muncul ketika Yakub tidak mencintainya. Yakub mencuekinya. Karena itu, saudara-saudara, salah satu hal yang membuat Lea itu supaya lebih mempererat hubungannya dengan Yakub itu adalah ia meminta kepada Tuhan agar ia diberikan anak. Dan itu diwujudkan oleh Allah. Tapi persoalannya tidak berhenti sampai di situ. Setelah Lea melahirkan seorang anak dan anak dan anak dan anak sampai 4 itu, ternyata pergumulannya tidak berakhir. Tapi apa yang dilakukan oleh Lea ini sesuatu yang luar biasa. Ia tahu bahwa pergumulan ini adalah sebuah bentuk yang dipersiapkan bagi dirinya untuk semakin kokoh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Lea? Dia berdoa dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan dia. Tuhan melepaskan dia dari sebuah masalah. Setelah ia sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa di dalam rumah tangganya. Itu sebabnya, saudara-saudara, Lea sungguh percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya penolong dalam suatu kehidupan pergumulannya di dalam keluarganya. Ia menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak bisa keluar dari masalah itu. Ia sungguh meyakini betapa Tuhan itu telah menopangnya. Apa yang dinyatakan sebagai bukti bahwa Tuhan menopangnya? Dalam ayat 32 jelas dikatakan Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Bahkan dalam ayat yang ke-33 dikatakan Tuhan mendengar seruanku. Ketika ia sudah tahu Tuhan memperhatikan dan mendengar, dia tidak begitu saja langsung bersuka cita. Tetapi Lea mencoba untuk menyatakan kepada kita, ia bersyukur kepada Tuhan. Ia mewujudkan sebuah tanda terima kasihnya kepada Tuhan. Dan ini dilakukannya karena ia yakin bahwa Tuhan adalah penolongnya dalam seluruh pergumulan hidupnya, apapun itu. Tidak seorang pun, saudara-saudara, kalau boleh saya katakan, lepas dari masalah, lepas dari pergumulan. Tapi firman Tuhan pada hari ini melalui cerita Lea ini mengingatkan kita semua, jangan berada dalam sebuah kekuatanmu sendiri. Jangan bertumpu pada kemampuanmu sendiri. Tapi serahkanlah seluruh pergumulanmu itu kepada Tuhan. Dan yakinilah bahwa Tuhan pasti akan menolong. Karena Tuhan tidak akan pernah menutup mata bagi setiap orang yang sungguh berharap kepadanya. Ia akan membuka jalan keluar bagi setiap orang yang mengandalkannya. Dia akan selalu menguatkan kita bagi setiap saudara yang sungguh percaya kepadanya. Karena itu sebenarnya Tuhan ingin supaya ketika ada masalahmu, ada tantanganmu, ada pergumulanmu, maka jangan sampai kita tidak memiliki sebuah, katakanlah, keyakinan iman, ketenangan iman bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolongmu,
memberkati saudara dan saya. Dan karena itu percayalah, Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya menghadapi tantangan, pergumulan. Karena itu tidak perlu kita memberi opsi, nasihat menurut pikiran kita kepada Tuhan yang sangat terbatas ini, kepada Tuhan yang tak terbatas itu. Mari saudara-saudara, serahkan seluruh hidupmu, pergumulanmu, karena Dia pasti akan menolong saudara dan saya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku, kita angkat pujian dari pujian serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita di dalam doa penutup. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau selalu mau mengingatkan kami semua. Agar kami mampu untuk menyikapi sebuah wujud dari kasih setiamu itu secara nyata di dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi tantangan pergumulan, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli kepada kami. Tapi ajarlah kami bersikap seperti Lea yang tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena ia yakin bahwa Tuhan adalah penolongnya. Dalam menghadapi begitu banyaknya tantangan pergumulan di tengah-tengah kebersamaan kami saat ini Tuhan, Engkau lebih mengerti. Kami dihantui oleh dan dicemaskan oleh begitu besarnya pengaruh corona ini. Tapi kami selalu yakin bahwa di dalam Tuhan ketika kami sungguh-sungguh berharap dan melakukan berbagai sebuah anjuran protokol kesehatan itu, maka kami pasti akan terhindar dari sakit penyakit ini. Berkati semua lingkup aktivitas kami, kerja kami Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu mau campur tangan dalam rencana-rencana kami semua, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kami tetap menikmati kebaikan-kebaikan. Sekali lagi hamba berdoa, jagalah seluruh kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang terpisah dengan kami, ataupun orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada Tuhan pimpin. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka dengan cara-Mu. Dan yang bergumul Tuhan dalam berbagai pergumulannya, Tuhan campur tangan juga, agar mereka boleh menikmati kebaikan-kebaikan. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, amin.
Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudaraku sidang jemaat, selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati. Amin.